akan melakukan observasi ke SMK Al-Amanah Al-Bantani yang bertempatan di Pocis, Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kedua teman saya akan melakukan observasi di Sekolah Menengah Kejuruan Al-Amanah Al-Bantani yang terletak di Jalan Raya Puspitek, Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Sebagai informasi, lembaga pendidikan ini di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren dan Pendidikan Al-Amanah Al-Bantani. Jadi, yayasan ini punya beberapa unit di bawah naungan beliau. Di antaranya yaitu TK, SD, SMP, dan SMK. Saat ini kami sedang berada di salah satunya, yaitu SMK yang berdiri pada tahun 1992. Di sekolah ini terdapat kurang lebih 600 siswa, dari siswa kelas 10 sampai dengan kelas 12. Dengan masing-masing siswa, per kelasnya itu sekitar 30 siswa. Sarana dan prasarana di sekolah ini juga sudah lengkap untuk mendukung proses belajar mengajar. Di SMK Al-Amanah ini terdapat 20 kelas, juga ada beberapa lab yang dipakai untuk kegiatan praktikum siswa. Selanjutnya, yuk kita simak mengenai sistem informasi manajemen pendidikan di SMK Al-Amanah ini bersama dengan Bu Lia selaku bagian kurikulum di sekolah ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Nuraini dari Universitas Pamulang semester 4 jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mewawancarai Bu Lia terkait sistem informasi pendidikan di sini. Baik, yang pertama itu bagaimana sih identitas sekolah menengah kejuruan di sini, Bu? Sekolah Menengah Kejuruan Al-Amanah itu sebenarnya sama seperti tadi latar belakangnya, kami di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Bantani. Jadi yayasan kami itu punya beberapa unit di bawah naungan beliau. Salah satunya misalnya adalah TK, SD, SMP, SMK. Nah, kami lah tingkat SMK-nya di bawah naungan Yayasan Pendidikan. Tapi memang berbeda-beda akte pendiriannya. Terutama untuk SMK sendiri itu adalah tahun 92. SMK Al-Amanah itu berdiri pada tahun 1992. Nah, semakin dulu itu tahun 92 sampai tahun 2011 itu siswanya kurang lebih itu hanya mencapai kurang lebih 200 siswa. Dengan jumlah kapasitas kelas itu masih dibagi dua antara pagi sampai siang, lalu siang sampai sore. Kelas-kelasnya. Tetapi dengan perkembangan zaman, dengan kepercayaan masyarakat, SMK Al-Amanah bisa berdiri pada tahun ini 2024-2025 itu siswanya sebanyak 555 siswa. Memang mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu kita mendapatkan siswa itu kurang lebih 613 siswa. Nah, mengalami penurunan semenjak COVID-19. Tapi alhamdulillah sudah bangkit kembali, sudah ada penjaringan kembali. Namanya juga kita SMK swasta, di bawah pintarannya kan ada SMK swasta lainnya gitu ya, ada lengkap posisi itu dari SMK negeri gitu. Tentu banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan perlu dioptimiskan lah gitu dalam hal penjaringan siswa masuk. Di sini itu udah ada sistem informasi dengan apa saja yang boleh dikasih? Ya, sistem informasi kami itu masih sebenarnya tidak banyak perubahan, tetapi kami sudah banyak mengubah dari tahun 2019 kalau nggak salah 2019-2020 itu kami masih menggunakan yang namanya manual ya, tapi sekarang sudah banyak sistem informasi. Salah satunya yang pertama adalah absensi. Pertama, sistem informasi berbasis web itu adalah untuk absensi guru dan siswa. Jadi guru menggunakan aplikasi berbasis web, lalu siswa juga sama. Kalau siswa itu di setiap kelasnya mereka punya barcode absen. Jadi mereka tuh absen, terus absen itu langsung, itu kan sistemnya mobile ya, sistemnya kan mobile. Jadi mereka absen itu langsung bisa terupdate pada hari itu, jam itu, saat kapan, saat ke orang tua satu, ke wali kelas, sampai dengan ke bagian ke siswaan. COVID-19, sejak COVID-19, tapi ada beberapa tim di bawah naungan wakil-wakil kepala sekolah. Contohnya salah satunya absen siswa itu ada di bagian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kalau absen guru dan kalender pendidikan, program kerja itu di bawah naungan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, modul ajar berbasis online. Jadi kita buku-buku juga dari dulu tuh masih pakai buku cetak. Sekarang tuh kita sudah mulai beralih sedikit-sedikit itu ke buku digital. Mereka lebih baik, jadi kalau anak mau belajar, setelah mereka melaksanakan pembelajaran awal, mereka
bisa download di web tadi dengan username dan password yang sudah diberikan gitu. Nah terus ada lagi pembelajaran online juga ada. Kenapa pembelajaran online tetap dilaksanakan? Kita namanya bukan online tapi PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, kenapa itu? Jadi mengikuti dari sistematika COVID-19 sudah mulai diatur nih bagaimana siswa tetap bisa belajar walaupun jaraknya jauh gitu di rumah atau di mana. Dan itu tuh digunakan ketika kapan? Ketika siswa kelas 11 itu magang. Jadi siswa kelas 11 kami kan magang dari bulan Januari sampai bulan Juni selama 6 bulan kurang lebih. Nah mereka tetap bisa mengakses pembelajaran yang didapatkan oleh guru-guru itu menggunakan aplikasi web tadi dengan PJJ pembelajaran jarak jauh itu. Dan yang terakhir ini, jika ada masalah dalam sistem itu, bagaimana sekolah menanganinya? Oke, kita pernah beberapa kali down sistemnya ya, karena kan yang pertama waktu itu kalau waktu sekolah itu kami masih pakai custom bayar ya, bayar ke developer ya, kami bayar lalu lama-lama kita bikinlah sendiri tuh kan, bikin sendiri yang tidak berbayar lagi gitu dan secara otomatis itu juga memudahkan pekerjaan kami gitu. Sampai dari tahun 2021 sampai sekarang sih tidak pernah ada trial error ataupun tidak pernah ada tapi memang secara kerahasiaan, terutama data siswa, data guru ya dan sebagainya gitu ya, yang kami sangat waspadai itu gitu. Selama ini sih alhamdulillah berjalan dengan lancar dan Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.